Di sesi 10 metodologi penelitian ini kita akan membahas tentang abstrak, di mana dan pembahasan kita diantaranya adalah pertama pengertian abstrak, kemudian yang kedua jenis-jenis abstrak, ketiga fungsi dan tujuan abstrak, yang keempat abstrak proposal penelitian, kemudian yang kelima adalah abstrak dalam karya ilmiah, jurnal, proceeding, ataupun skripsi. Kita bahas satu persatu. Oke, ini adalah outline pembahasannya. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian abstrak. Abstrak menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengertian abstrak itu terdiri dari dua. Yang pertama, abstrak adalah tidak berwujud, tidak berbentuk, mujarad, dan skala. Sedangkan pengertian yang kedua, abstrak itu diartikan sebagai isi cara, karangan, laporan, dan sebagainya, atau ringkasan atau inti. Ini adalah abstrak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya abstrak menurut para ahli itu bagaimana? Oke, contohnya di sini menurut Meisel, Smith, Sanger pada tahun 1984 bahwa abstrak itu adalah ringkasan yang disajikan secara singkat dan jelas bagian yang memuat tujuan, cakupan atau jangkauan dan temuan dari suatu artikel. Oke, kemudian selanjutnya menurut Langston 1991 bahwa abstrak itu adalah representasi yang ringkas tetapi akurat dari isi suatu dokumen. Ia membedakan abstrak dari ekstrak karena sebuah ekstrak adalah versi singkat dari sebuah dokumen yang dibuat dengan cara mengambil kalimat-kalimat dari dokumen tersebut. Sedangkan abstrak, walaupun memakai berbagai kalimat yang ada dalam dokumen, merupakan sepenggal teks yang diciptakan oleh si pembuat abstrak, bukan kutipan langsung dari penulisnya. Oke, ini jelas bahwa abstrak itu bukan pengutipan langsung dari penulis atau dari kita sendiri yang menulis. Ini menurut American National Standard Institute bahwa abstrak itu adalah pernyataan secara singkat tetapi akurat dari isi suatu dokumen tanpa menambahkan tafsiran ataupun kritik dan tanpa membedakan untuk siapa abstrak itu dibuat. Menurut ISO International Standard Organization 1976 bahwa abstrak itu adalah uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa tambahan interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa pembuat sari karangan tersebut. Nah, itulah definisi abstrak, pengertian abstrak menurut para ahli. Oke, setelah kita memahami tentang definisi abstrak, pengertian abstrak, maka selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis abstrak. Seperti apa jenis-jenis abstrak itu? Mari kita bahas secara bersama-sama. Oke, yang kedua pembahasan kita adalah jenis-jenis abstrak. Abstrak itu terdiri jadi jenis abstrak informatif, abstrak indikatif, abstrak ulasan atau kritis, abstrak pokok, abstrak terarah atau miring, abstrak statistik atau numerik, abstrak informatif, indikatif, dan abstrak link. Nah, apa yang dimaksud abstrak informatif, abstrak indikatif, dan lain-lain sebagainya? Nah, inilah contoh gambaran yang dimaksud dengan abstrak informatif, bahwa abstrak informatif merupakan bentuk mini dari sebuah karya ilmiah, sangat umum informasinya, kuantitatif dan kualitatif, merujuk pada tujuan penelitian, pikiran pokok, metode-metode yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah, kesimpulan dari artikel asli secara jelas untuk orientasi pembaca yang tidak dapat mengakses dokumen aslinya. Abstrak informatif dibuat sesempurna mungkin, namun tidak mengubah makna atau isi dari dokumen aslinya, sehingga abstrak ini lebih panjang daripada jenis abstrak lainnya. Biasanya makalah atau artikel majalah menghasilkan 100 hingga 250 kata, sedangkan laporan dan tesis atau skripsi sekitar 500 kata. Nah, inilah yang dimaksud dengan abstrak informatif. Nah, berikutnya abstrak indikatif, abstrak ulasan atau kritis, abstrak pokok, abstrak terarah atau miring, abstrak statistik atau numerik.
abstrak informatif indikatif dan abstrak mini telah saya catat definisi-definisinya yang selanjutnya bisa mudah dipahami dengan membaca. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam outline pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi dan tujuan abstrak. Oke, ini secara garis besar fungsi dari abstrak. Fungsinya apa? Pertama, sebagai komponen utama laporan hasil penelitian, sebagai gambaran umum mengenai isi laporan penelitian, sebagai bahan pertimbangan awal bagi pembaca, sebagai suplemen jika pembaca tidak puas dengan membaca abstrak tersebut, maka akan mencari sumbernya atau buku aslinya dan seterusnya. Ini adalah fungsi abstrak. Yang kemudian selanjutnya adalah tujuan abstrak. Tujuan abstrak itu apa? Terdiri dari beberapa hal, diantaranya menghemat waktu pembaca dalam mengumpulkan dan memilih informasi, mengatasi kendala bahasa, biasanya abstrak dibuat dalam bahasa universal atau bahasa Inggris dan bahasa asli dokumen atau artikel tersebut. Kemudian penelusuran lengkap atau bibliografi dalam komputer atau alat penelusuran, kemudian relevansi abstrak sebagai bahan keputusan membaca apakah perlu tidak membaca dokumen aslinya. Kemudian tujuan abstrak yang lainnya adalah menghindari duplikasi dalam penelitian dan sebagai publikasi informasi dan sebagai alat untuk membuat indeks review. Nah, ini adalah tujuan dari abstrak. Oke, setelah kita memahami tentang apa itu pengertian dari abstrak, kemudian fungsi abstrak serta tujuan abstrak, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penulisan abstrak dalam proposal penelitian dan juga bagaimana penulisan abstrak dalam jurnal maupun deskripsi ataupun proceeding, gitu ya. Bagaimana penulisan abstrak yang benar? Oke, mari kita pahami, mari kita bahas bersama. Kata-kata kunci apa, hal-hal apa saja, hal penting apa saja yang wajib ada dalam penulisan abstrak. Oke, mari kita bahas. Oke, kita bahas mengenai abstrak proposal penelitian. Apa saja hal-hal pentingnya? Oke, ini adalah abstrak proposal penelitian. Abstrak proposal penelitian harus informatif sehingga masuk dalam jenis abstrak informatif. Abstrak informatif harus terdiri dari PSMRCE atau PS-nya ada problem solving. Apa itu problem solving? Problem solving adalah mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi. Kemudian M-nya method, R-nya result, dan C-nya adalah contribution, dan I-nya adalah evaluation. Jadi di dalam abstrak sesungguhnya harus mengandung PSMRC ini, harus ada problem solving, harus ada method, harus ada result, ada contribution, dan harus ada evaluation. Seperti apa contohnya? Mari kita contohkan, gambarkan. Ini adalah contoh abstrak proposal penelitian. Oke, contoh proyek konstruksi jalan terdiri dari perkerasan kaku menggunakan material beton, sedangkan perkerasan lentur menggunakan material aspal. Kebutuhan aspal sampai saat ini masih tidak sebanding dengan ketersediaan aspal. Bahkan berdasarkan penelitian terdahulu, ketersediaan aspal hanya ada 50%, sedangkan 50% lainnya masih impor. Selain itu, di Indonesia terdapat banyak limbah oli yang dapat membahayakan bagi makhluk hidup dan lingkungan. Oleh karena itu, bagaimana mengatasi kekurangan aspal sekaligus mengatasi limbah oli? Bisakah menciptakan aspal jenis baru dengan memanfaatkan limbah oli? Untuk menghasilkan aspal jenis baru dengan memanfaatkan limbah oli, penulis akan melakukan penelitian untuk membuat aspal menggunakan bahan limbah tambang batu bara atau batu sela, limbah oli, serta ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Dengan cara batu tersebut direbus menggunakan limbah oli atau oli bekas, kemudian dimasukkan formula yaitu abu dari beberapa daun dan ranting pohon dan diaduk-aduk pada saat dipanaskan. Bahan-bahan tersebut sangat melimpah di Indonesia. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini agar menemukan jenis aspal baru dengan menggunakan bahan baku limbah untuk meminimalisir adanya limbah oli dan menambah produksi aspal.
aspal yang akan dihasilkan, kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui presentasi pada suhu 25 derajat Celcius, titik lembik pada suhu awal 5 derajat Celcius, pemeriksaan berat jenis aspal keras pada suhu 25 derajat Celcius, pemeriksaan duktilitas 25 derajat Celcius, pemeriksaan titik nyala dan titik bakar, dan kelekatan pada batuan. Oke, ini adalah contoh kalimat abstraknya. Sekarang dari kalimat abstrak ini, di mana PSMLCE-nya, problem solving-nya di mana, metodenya ada di kalimat mana, research-nya ada di kalimat mana, contribution-nya ada di kalimat mana, dan evaluasinya ada di kalimat mana. Sebelum saya bahas ini, silakan oleh semua dibaca dan identifikasi manakah yang masuk kategori problem solving dan lain sebagainya seperti dijelaskan tadi. Sebelum saya jelaskan, oke? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang misalkan sudah kita identifikasi nih berdasarkan persepsi masing-masing. Oke, kita buktikan sudah benarkah persepsi kita yang kita buat barusan. Nah, ini adalah contoh problem solvingnya. Mana abstrak tadi problem solvingnya adalah kebutuhan aspal sampai saat ini masih tidak sebanding dengan kesediaan aspal. Bahkan berdasarkan penelitian terdahulu, ketersediaan aspal hanya ada 50%, sedangkan 50% lainnya masih impor. Selain itu, di Indonesia terdapat banyak limbah oli yang dapat membahayakan bagi makhluk hidup dan lingkungan. Ini kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan suatu problem. Kemudian solvingnya apa? Ya, oleh karena itu, bagaimana mengatasi kekurangan aspal sekaligus mengatasi limbah oli? Bisakah menciptakan aspal jenis baru dengan memanfaatkan limbah oli? Nah, ini adalah solvingnya. Jadi dalam dua kalimat ini merupakan problem solving. Problemnya ini, kemudian rencana penyelesaiannya adalah ini. Yaitu rencana penyelesaiannya adalah menciptakan aspal jenis baru yang terbuat dari limbah oli, karena permasalahannya adalah kekurangan oli dan banyaknya kekurangan aspal, karena masalahnya adalah kekurangan aspal dan banyaknya limbah oli. Maka problem solvingnya adalah ini. Kemudian selanjutnya metodenya apa? Oke, kalimat inilah yang menunjukkan metode. Ya, di sini metodenya untuk menghasilkan aspal jenis baru dengan memanfaatkan limbah oli. Penulis akan melakukan penelitian untuk membuat aspal menggunakan bahan limbah tambang batu bara atau batu sela, limbah oli serta dari tumbuh-tumbuhan dengan cara batu tersebut direbus menggunakan limbah oli atau oli bekas. Nah, inilah metode ya. Kemudian dicampurkan formula yaitu abu dari beberapa daun dan ranting pohon dan diaduk-aduk pada saat dipanaskan. Bahan-bahan tersebut sangat melimpah di Indonesia. Nah, ini merupakan metode. Kata-kata lain ya yang bukan termasuk metode ini adalah bumbu atau pemanis dalam menyampaikan sebuah metode. Ini sebagai pemanis pelengkap kalimat dalam abstrak. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Riset dan contribution-nya ada di mana? Nah, risetnya ya, hasil yang diharapkan dari penelitian ini agar menemukan jenis aspal baru dengan menggunakan bahan baku limbah. Kontribusinya apa? Untuk meminimalisir adanya limbah oli dan menambah produksi aspal. Jadi, karena ini merupakan sebuah proposal penelitian, maka hasilnya juga baru hasil yang diharapkan karena penelitiannya belum dilakukan. Nah, ini yang membedakan antara riset proposal penelitian dengan riset penelitian. Kalau penelitian, risetnya atau hasilnya sudah dilakukan penelitian, sedangkan dalam proposal risetnya belum dihasilkan, maka di sini disampaikan hasil yang diharapkan. Ya, hasil diharapkannya apa di sini? Yaitu agar menemukan jenis aspal baru dengan menggunakan bahan baku limbah. Kontribusinya berarti apabila ini tercapai akan berkontribusi menambah meminimalisir adanya limbah oli dan menambah produksi aspal.
Kemudian selanjutnya apa? Evaluation. Evaluasinya ada di kalimat mana? Nah, evaluasinya ada di kalimat aspal yang akan dihasilkan, kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui penetrasi pada suhu 25 derajat Celcius, titik lembik pada suhu awal 5 derajat Celcius, pemeriksaan berat jenis aspal keras pada suhu 25 derajat Celcius, pemeriksaan ductilitas 25 derajat Celcius, pemeriksaan titik nyala dan titik bakar, dan kelekatan pada batuan. Ini merupakan evaluasi dari abstrak, ya. Aspal yang akan dihasilkan ini menjadi kalimat kunci bahwa abstrak ini merupakan proposal penelitian. Kenapa? Karena ini aspal, ada kalimat aspal yang akan dihasilkan. Sedangkan apabila hasil penelitian, maka bukanlah aspal yang akan dihasilkan, tetapi aspal yang dihasilkan, diketahui aspal yang dihasilkan pada penetrasi pada suhu 25 derajat Celcius adalah sekian, titik lembek sekian, dan seterusnya. Itu kalau hasil penelitian. Inilah yang membedakan antara proposal penelitian dengan penulisan abstrak dalam proposal penelitian dengan penulisan abstrak dalam hasil penelitian atau dalam jurnal security ataupun profesi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah abstrak dalam karya ilmiah atau jurnal atau posting atau skripsi. Bagaimana? Nah, ini contohnya abstrak dalam karya ilmiah, hal-hal apa saja sama sebetulnya seperti dalam proposal penelitian. Harus memenuhi unsur PSNRCA, yaitu problem solving, method, research, contribution, dan evaluation. Seperti apa contohnya? Nah, ini kita berikan contoh, ya. Nah, ini ada keterangan bahwa dalam abstrak, selain harus memenuhi unsur PSNRCA ini, yang tidak boleh dilewatkan adalah kata kunci atau keyword ini. Kata kunci dalam penelitian itu apa, gitu ya? Itu yang tidak boleh dilewatkan dalam tulisan abstrak. Nah, ini contoh abstrak dalam jurnal internasional. Silahkan bisa di-download di link ini, ya. Full papernya, full jurnalnya bisa di-download di link ini, dan ini adalah contoh abstraknya. Contoh abstrak ini, mari kita identifikasi problem solvingnya di mana, metodenya di mana, kemudian risetnya di mana, contribution-nya di mana, dan evaluasinya ada di mana. Oke. Problem solvingnya adalah flexible pattern using alpha itself an option because of flexible characteristic, but amount of asphalt net in Indonesia is not proportional to the availability of asphalt. Have to asphalt net are still important. So that this in Indonesia. Nah, inilah apa problem solvingnya. Problem solvingnya bahwa flexible pavement atau perkerasan luntur masih menjadi pilihan perkerasan dalam konstruksi jalan di Indonesia karena karakteristiknya yang fleksibel. Akan tetapi di Indonesia mengalami kekurangan aspal, gitu ya. Ini adalah merupakan problem solving. Nah, solvingnya di mana? The solution is to engineer the waste oil into the asphalt. With engineered asphalt, it's a new type of asphalt, and the materials used to consist centrally of waste material, namely oil waste, coal mine waste, or resin stone, and plant benches. Ini adalah solvingnya. Problem ini, rencana solusinya adalah ini, ya, itu yang dimaksud dengan problem solving. Maka ketika kita telah menuliskan problem solvingnya, kita perlu meneliti dari problem solving ini menggunakan metode apa. Nah, ini contoh identifikasi metodenya. The products this new type of asphalt conducted research using experimental method. Nah, ini metodenya adalah metode eksperimental murni, ya. Dan ini diterangkan cara melakukan eksperimennya bagaimana, ya. Nah, baru kemudian risetnya bahwa berdasarkan eksperimental dan berdasarkan bahan-bahan yang direncanakan, berdasarkan solvingnya tadi, gitu ya,
maka dapat diketahui bahwa bahan dari oli bekas, resin stone, atau limbah batu bara atau batu solat, batu sela, dan ranting tumbuh-tumbuhan dapat dibuat, dapat diproduksi, atau dapat direkayasa menjadi aspal. Nah, ini dekatnya. Kemudian sekarang kontribusinya ada di mana dan evaluasinya ada di mana? Oke, di sini dalam abstrak yang dicontohkan evaluasinya berada di atas kontribusinya, ya. Jadi evaluasinya mana? Evaluasinya adalah di sini bahwa aspal yang dihasilkan tidak memenuhi standar SNI, tetapi penetrasi aspal itu masuk ke kategori standar SNI dengan penetrasi 120, kemudian ada dengan penetrasi aspal 120 atau 80, tetapi secara keseluruhan berarti belum memenuhi standar SNI. Nah, ini adalah yang dimaksud evaluasi. Evaluasi itu adalah kita mengidentifikasi, menyampaikan kekurangan ataupun kelebihan ataupun keakuratan dari hasil penelitian kita. Nah, dari kekurangan inilah, dari kekurangan penelitian inilah adalah abstrak yang dapat kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah memberikan celah kepada penelitian berikutnya. Atau di sini masih belum masuk ke standar SNI, berarti ada celah untuk dilakukan penelitian lebih lanjut agar aspal menggunakan hasil penelitian berdasarkan penelitian ini masuk ke standar SNI. Caranya bagaimana? Nah, itulah yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kontribusinya apa ya? Nah, inilah kontribusinya. It is expected that in the future, this new type of aspal can be used for multiple factors in equal proportion. Nah, kontribusinya ini hasil penelitian. Kalau sebelumnya contoh abstraknya adalah proposal penelitian, sedangkan ini contoh abstrak dalam jurnal ataupun deskripsi ataupun proceeding gitu ya. Yang berarti di sini sudah lebih spesifik kontribusinya bahwa ke depan hasil penemuan aspal ini diharapkan akan dapat digunakan dalam konstruksi jalan. Dan tentunya karena di sini belum masuk standar SNI, maka penelitian ini perlu dilanjutkan agar apa? Agar aspal yang akan dihasilkan itu memenuhi standar SNI. Oke, itulah pembahasan di tesis 10 ini metodologi penelitian tentang abstrak. Kita saat ini telah memahami apa itu abstrak, kemudian apa tujuan abstrak dan fungsi abstrak, bagaimana cara kita menulis abstrak, dan poin-poin penting apa saja yang perlu kita sampaikan di dalam isi abstrak. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.